program itu hanya 10.000 hektar. Oh, 2020. 10.000 hektar ya? 10.000 hektar. Dari IP 100 ke IP IP 300. Ada IP 300? 400, itu 400. Bisa 4 kali panen setahun 4 ada, kali Pak? setahun, iya. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal pangan dengan topik upaya peningkatan jumlah dan mutu produksi padi, jagung, dan sorghum. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Ismail Wahab, Direktur Serelia, Dirjen Tanaman Pangan, Direktorat Tanaman Pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ditjen TP ya Pak ya disingkat ya. Untuk itu kita akan minta pendapat beliau ataupun langkah-langkah ditempuh beliau dalam upaya meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan kita. Pak Ismail, terima kasih sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama Pak Bang Herman. Iya, Pak mengundang saya di acara Bincang Tipis-Tipis. Iya, Pak, ini kan marak ataupun isu soal pangan ini, krisis pangan global lah gitu ya, menghantui semua dunia, apalagi disertai dengan kejadian Rusia, Ukraina ya, itu mengganggu pasokan seperti sorghum dan lain-lain gitu ya Pak ya. Untuk itu, untuk mengantisipasi itu, Bapak kan yang sangat strategis ini Pak menangani padi jagung. Iya kan, sorghum gitu kan Pak. Apa upaya di hulu dan di hilir untuk memacu jumlah produksi dan mutu pangan kita Bapak? Baik, terima kasih. Saya mulai dari adanya krisis pangan global yang saya kira sudah banyak beritanya. Yeah. Sekarang aja di Inggris orang sudah antri mendapatkan makanan. Yeah. Beberapa negara sudah kekurangan pangan. Jadi krisis itu sebenarnya tidak hanya di pangan, tapi juga ada krisis finansial dan ada krisis energi. Yeah. Begini, kondisi krisis pangan ini dipicu oleh berbagai hal. Yang pertama adalah kita mengalami kevakuman kerja atau intensitas kerja saat pandemi. Oh iya. Itu yang pertama. Itu 2 tahun ini beberapa negara kita pun juga mengalami lockdown, stuck gitu. Dan alhamdulillah selama pandemi atas ya kepemimpinan Bapak Menteri ini kita tidak pernah berhenti bekerja. Kementerian Pertanian tidak pernah berhenti karena pandemi. Oh, di tengah ancaman virus itu ya. Semua kementerian pun tidak ada yang berani ke daerah, kita ke daerah. Saya tetap ke daerah waktu itu. Tetap mimpin pelaksanaan di lapang. Kondisi banyak agar apa? Supaya rakyat ini tidak sampai kekurangan. Oh iya. Itu yang pertama. Dan berarti waktu pandemi itu Bapak terus bekerja. Berbudidaya dan terus bekerja. Malah kami intensitasnya lebih tinggi pekerjaan di saat pandemi oleh Bapak Menteri untuk Direktur Serelia. Dengan bayang-bayang virus itu ya. Malah di sini kami bukan harusnya aturan tapi karena pekerjaan kita tetap bekerja siang malam bagaimana sampai target itu bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti konkretnya gimana Pak? Sebelum pandemi dan waktu pandemi pun nggak jomplang-jomplang banget produksi kita. Jadi tetap saja kita bekerja dalam hal memantau melaksanakan program kegiatan. Karena waktu itu kita ada beberapa program bantuan pemerintah yang harus disalurkan kepada petani. Nah, jadi dengan kita bekerja dan dinasnya juga kan malu kalau pusat tidak diam datang ke daerah monitoring, mereka juga ikut bergairah. Petani pun ikut bergairah. Jumlah produksi juga nggak jomplang banget sebelum pandemi dan selama pandemi itu. Makanya kenapa kita bayangkan pada saat 2019, 2020, 2021 kita tidak pernah impor. Padahal pandemi itu. Artinya apa? Produksi kita cukup. Petani bekerja tetap maksimal walaupun pandemi. Kondisi pandemi kita dan tidak hanya petani, kita pun selaku aparat tetap bekerja. Jadi petani pahlawan pangan itu satu contoh bahwa kita bekerja saat pandemi. Jadi saat orang berhenti kita bergerak. Ya. Berarti petani pahlawan pangan ya Pak? Pahlawan pangan. Dan menurut saya tanpa mereka tidak takut-takut kondisi seperti itu tetap bekerja. Itu yang pertama. Pemicu krisis pangan itu ya kan.
berdampak sekali. Oh, dan sempat stuck ya. Nah, kita nggak stuck. Kita nggak stuck. Yang kedua, perubahan iklim. Ini yang agak terus anugerah ini dari Yang Maha Kuasa kepada kita. Di negara lain itu, di daerah Inggris, di daerah Argentina, Brasil itu mengalami kekeringan. Sehingga banyak hasil-hasil panen yang tidak berhasil. Indonesia saat pandemi itu malah terjadi istilahnya La Nina sedang maupun kuat. Artinya pada kondisi kemarau kita tetap basah. Akhirnya apa? Petani tetap bisa tanam jagung, bisa tanam padi, sehingga produksi kita tetap relatif aman. Jagung pun kita tetap aman. Sampai tahun ini jagung kita mau ekspor. Oh iya. Karena apa? Karena tadi hujannya cukup. Bisa orang lain kering, kita hujan kita cukup. Nah itulah dampak dari perubahan iklim yang terjadi ke negara lain tapi tidak terjadi ke kita. Terima kasih ya Tuhan ya. Ya, terima kasih Tuhan. Yang ketiga tadi perang antara Ukraina sama Rusia sama Ukraina. Itu dampaknya nyata terutama adalah dari impor gandum kita. Ya, untuk mie terutama. Ya, yang kedua adalah produksi pupuk. Ada pupuk-pupuk yang memang berasal dari luar negara yang itu mengganggu harga pupuk internasional. Akibatnya di kita menjadi harga pupuk menjadi lebih. Iya Pak Direktur. Itu saya kira itu adalah salah satu yang mengakibatkan kita terjadi krisis pangan global. Bagaimana dengan kita? Kita sudah alhamdulillah produksi tadi saya sampaikan karena kita saat pandemi kita bekerja, hujannya banyak dan itu kita manfaatkan. Kita terus dorong kepada petani, kepada petugas untuk tetap memanfaatkan kondisi-kondisi iklim yang sangat mendukung tanpa melihat pandemi atau tidak. Itu yang buat kita ini produksi kita tetap tercapai dan alhamdulillah pada tahun 2022 kita sudah bisa mendeklar dan diakui oleh FAO dan IRI bahwa kita swasembada. Kita mendapat penghargaan dari IRI ya. Penghargaan itu bukan datang dengan cuma-cuma. Mereka tidak akan mungkin dengan serta-merta menghargai kepada Bapak Presiden itu karena beliau melihat datanya. Data produksi kita setiap tahun sudah 3 tahun terakhir tidak selalu surplus. Artinya antara produksi dengan konsumsi kita masih berlebih setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, cadangan beras kita. Waktu itu kita mengadakan jadi gini supaya meyakinkan kepada pihak luar bahwa kita ini cukup, bahwa kami melakukan survei. Sebenarnya beras kita ada enggak? Supaya kita yakin kepada diri sendiri bahwa ini benar-benar ada. Itu yang IRI kan ini Iya, internal gitu. Akhirnya mereka lihat stok cadangan beras kita cukup. Pada bulan Maret kita ada 9,11 juta ton, pada bulan April 10,15 juta ton. Pada bulan Juni kita punya 9,71 juta ton. Artinya selain jadi ada dua yang membuat produksinya berlebih, cadangannya cukup. Itu dari segi pangan pokok kita, beras kita. Sehingga kita tidak ragu bahwa kita memang ternyata kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa yang dilakukan teman-teman di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam upaya meningkatkan jumlah mutu produksi? Saya ini sebagai masyarakat juga nih yang kebetulan saja profesi sebagai jurnalis, pengen tahu juga Pak. Biasanya kan kita tahunya kan 1 hektar itu katakanlah 5 sampai 6 ton. Kita pengen juga katanya ada benih yang bisa meningkatkan jadi 8 ton. Kenapa perlu intensifikasi lahan ini? Mengingat luasan lahan kita kan semakin menyempit karena konversi lahan sawah menjadi perumahan, properti, industri gitu Pak. Apa yang dilakukan Pak? Ya memang betul. Kita ini ada dua tantangan dalam mencukupi pangan penduduk Indonesia ini. Pertama adalah tadi adanya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Itu tidak bisa kita hindari. Itu data, kalau pakai data lama masih 100.000 hektar per tahun. Bayangkan, artinya ada sawah yang bagus berubah menjadi perumahan, berubah menjadi jalan tol, berubah menjadi kawasan industri, itu hilang. Yang kedua, tiap tahun kita naik penduduknya. Jangan lupa. Artinya apa? Satu menyempit, satu yang mau makan lebih banyak, lahan yang untuknya bukan itu lebih sedikit. Ini banyak masuk ke problem dulu kita. Saya pernah ngitung itu rata-rata hampir 800.000 ton beras yang harus kita tutupi tiap tahun dengan adanya jumlah penduduk bertambah dan konversi lahan. Apa upaya kementerian? Produksi itu kan merupakan fungsi dari dua, tidak mungkin tidak dari dua, dari
adanya area luas panen sama produktivitas. Iya. Nah, dua itu saja jadi menunjukkan produksi. Nah, untuk area luas panen kita tahu bahwa mungkin kita sudah tidak ada lagi cetak sawah. Ya kan? Ada food estate. Yang tidak ada food estate yang memanfaatkan lahan-lahan yang dulu yang tidur kita manfaatkan. Jadi salah satu cara untuk peningkatan area panen kita lakukan dengan cara satu, ya mencoba mengintensifikan lahan-lahan yang berat, yang tidak termanfaatkan menjadi lahan baru tanam. Artinya yang kedua memanfaatkan sela-sela seperti kelapa sawit. Ada permainan kelapa sawit. Itu kan masih belum 3 tahun kan masih belum menghasilkan. Bisa jagung. Masih bisa sela-selanya padi, bisa jagung. Oh, padi hutan. Padi gogo. Iya. Pokoknya padi gitu kan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tadi memanfaatkan mungkin bekas-bekas tambang untuk kita manfaatkan. Sudah ada itu? Sudah ada. Di daerah mana? Di daerah Bangka Belitung. Oh, yang bekas tambang timah ditanamin apa? Padi atau? Ada yang padi, ada sorghum. Ada sayur horti juga bisa ya? Iya, bisa. Jadi, itu satu cara produk kita. Yang ketiga adalah peningkatan indeks pertanaman. Tadi IP. Jadi kita ini sudah pada tahun 2019 kita melakukan program itu hanya 10.000 hektar. 2020. 10.000 hektar ya? 10.000 hektar. Dari IP 100 ke IP 300. Ada IP 300? 400, itu 400. Bisa 4 kali panen setahun 4 ada kali Pak? setahun, iya. Daerah mana itu Pak? Ada lokasi-lokasinya kita coba. Di daerah Sukoharjo, daerah banyak kan? 1 tahun bisa 4 kali panen? 4 kali panen. Berarti usiapan padinya sekarang 3 bulan? Padi itu kan, ini kita kan punya sekarang varietas yang ultra genja, super genja, yang umurnya 95 hari. Oh, iya 3 bulan bisa ya? 95 hari, kalau 90 hari dipotong dengan umur persemaian, ya udah sampai 3 bulan lah. Iya. Jenis ini ada benih ini? Ada varietasnya, bukan benih, varietasnya. Ya. Namanya varietas Cakrabuana. Hibrida ya? Bukan, varietas hibrida. Jadi varietas Cakrabuana, varietas Pejajaran, ada yang punyanya itu M Tani, M70D, itu yang banyak digunakan. Oh, sudah ada ya Pak? Sudah ada, jadi ada IP400 ya? IP400. Tahun ini berikutnya terus berkembang menjadi udah 10.000 hektar itu ya? 10.000 hektar, sekarang berkembang menjadi 152 hektar. Tinggal menularkan aja ya Pak, yang udah jalan. Ya, dan itu program itu murni betul-betul bukan hanya program kita punya uang untuk itu gerakan ya. Jadi kita meminta kepada masyarakat petani, kepada dinas-dinas untuk menggerakkan wilayah-wilayah yang ada cukup, jangan berhenti di 3, 4. Dan bukan hanya 3, 4, yang 2 pun bisa jadi ke-4. Pertanyaan gimana strateginya Pak Ismail kan nggak ada di programnya 150.000 hektar. Nggak punya kami punya 30.000 hektar. Tapi kami punya istilahnya semacam penggerak gitu ya. Apapun programnya, IP 400 modelnya. Oh, mungkin ya, apalagi sekarang ada Alsim kan juga. Ya, semua program padi di Dirjen Tanaman Pangan kita gerakkan untuk melaksanakan program IP Padi 400. Ke petaninya apa yang dilakukan supaya mereka lebih semangat berbudidaya? Nah, itu kami 4 kali tanam, ya, yang satu mereka swadaya, yang satu kita kasih bantuan. Saprodinya juga ada benih. Yang ketiga kita bantu benihnya saja. Yang keempat kita bantu benihnya saja. Ini ada 4-4-nya kita. Tetap ada sinergi ya? Ada sinergi. Itu satu contoh itu. Terus yang satu TPATB segala macam itu. Itu bisa menutupi aturan penyempitan lahan tadi ya? Lahan yang sama bisa 4 kali. Kalau kita lakukan terobosan itu mungkin. Mungkin kita dapatkan tambahan. Itu yang pertama. Itu untuk dalam kita meningkatkan tadi luas panen. Nah, ya sisi yang kedua, bagaimana meningkatkan produktivitas supaya produktivitas berlebih. Produktivitas itu kan mestinya intensifikasi tadi Pak sampaikan. Sektornya dari penggunaan benih bermutu, varietas unggul, gitu. Terus menggunakan teknologi pemupukan atau yang bagus, atau yang ramah lingkungan. Apa yang dilakukan oleh kita? Pertama adalah kita ini kan punya beberapa varietas unggul yang menurut saya harus segera dimassalkan. Tidak hanya sebatas ada di demplot. Iya. Kadang demplot bisa 12 ton per hektar. 12 ton. Itu waktu saya jadi kepala BB Padi. Maaf ini, Pak Jamil juga pernah jadi BB Padi. Saya ke BB Padi juga setelah beliau. Saya sampaikan ini ada varietas jangan didiamkan. Kalau kita didiamkan orang tidak tahu.
Waktu saya bilang ini harus dimasalkan. Nah setelah saya jadi direktur, saya bilang sama penyedia benih yang dapat bantuan dari yang menjadi penyedia kepada kami, bilang saya tidak mau kontrak dengan Cihera varietas. Kontrak saya dengan varietas ini. Kalau tidak ada kontrak dengan saya. Supaya apa? Supaya ada pergantian varietas. Kalau hanya Cihera terus-terusan, misalnya varietas unggul namanya Pariara 5-6 ton. Kalau diganti dengan yang baru, ini potensinya masih seger. Dan sekarang alhamdulillah sudah menggeser. Sudah menggeser 30% coba. Dan 30% dari 10 juta itu sudah ada 3 juta hektar. Yang semula kena posisi 5-6 ton menjadi 7-8 ton. Paris baru yang mengganti. Iya. Berapa? Itu rata-rata di petani, pari 32, 42 itu rata. Kalau saya tanya pasti di yield 8, 7, 8. Oh tinggi Pak, 8 ton tinggi. Ya anggap rata-rata dari mereka misalnya 5, 6 saya menjadi 6, 7. Itu yang tak pernah dilihat. Naik 1 ton aja udah tinggi Pak. Nah itu datanya ada bahwa kita sudah menggeser varietas-varietas yang potensinya 5, 6 ton itu menjadi varietas-varietas dengan potensinya. Itu yang buat kita tetap bertahan. Nah yang kedua adalah sawah intensif kita ini kan sudah sering dieksploitasi. Iya, jenuh. Tapi jenuh. Akhirnya apa? Di sana ada dua menjadi titik kritisnya. Satu adalah organiknya sudah kayak pertanian seperti bisnis mutualisme itu. Iya, yang ketiga adalah bioorganismenya sudah banyak berkurang, sudah banyak mati. Nah, untuk itu makanya kami setiap momen kesempatan bantuan pemerintah yang ada di Tanah Abang selalu kami berikan namanya pupuk hayat untuk meningkatkan mikroba di dalam tanah, sehingga mikroba itu bisa berfungsi mengelarutkan P dalam tanah sehingga bisa tersedia. Subur lagi ya. Subur lagi. Jadi udah mulai diseragamkan, ditularkan ke daerah lain ya Pak ya, jangan cuma di Jawa aja. Ya itu disebarkan, dan kita ini ya lumayan lah maksudnya untuk membuat ya apa namanya induksi kepada masyarakat petani untuk mencoba sekarang menggunakan hayati. Gitu, itu di padi ya, terus ya kan daerah sentral padi kita itu kan selain Jawa kan kayak NTB, Sumsel, Lampung. Ada NTB, Lampung, Sumsel, Sulsel, Kalsel. Kalsel udah mulai ya, itu ini. Untuk padi. Udah mulai ditularkan ke luar Jawa. Ya, hampir semua rata-rata kami kan. Makanya kenapa kondisi pupuk secara masalah kok petani agak adem ayem? Karena tadi sudah banyak menggunakan yang organik, bersifat organik. Organik lah. Apalagi ini Pak katanya ada dulu pertanian simbiosis mutualisme, mana petani punya padi, punya ternak sapi, nanti kotoran sapi menjadi pupuk, nanti jerami menjadi pakan ternak. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi kasih jerami dulu. Kotorannya itu bisa menjadi ini juga pupuk ini kan. Selain menambah pendapatan petani. Integrasi pertanian terpadu. Oke. Itu di padi udah mulai itu ya Pak ya. Terus udah ini kita ya, udah settle dia ya, udah mulai ya. Terus jagung. Kenapa kenapa varietas baru bisa menjadi pendorong? Karena begini, dulu waktu zaman kami mencoba mensosialisasikan ini, pertama adalah ini harus ada faktor pengungkit mengubah pola pemupukan petani. Karena kalau pupuk itu terus-terusan dibiarkan, petani itu cenderung terus meningkat konsumsinya. Kenapa? Karena varietasnya tidak berubah. Varietasnya lama-lama mengalami namanya degradasi genetik dari potensinya. Hanya dipupuk terus-terusan. Ini pupuknya pertama dia muncul masih bagus, pupuk 300 per hektar dia sudah bagus. Tambah, ini kan dia istilahnya biasa dengan makan porsi besar. Nah, dengan adanya varietas baru yang sudah masih bagus, itu pupuk tidak perlu 600. Gambaran singkat Bapak suasana pertanian padi di lapangan seperti apa Pak Sari? Saya kira alhamdulillah, asal satu kuncinya kita tetap ada hujan air, insya Allah kita masih bisa bertani dengan baik. Irigasi apa semua kan sinergi dengan teman-teman di direktorat lain ya, direktorat lain. Irigasi kan ya kalau itunya di sungainya penuh kan insya Allah. Karena ini kan hujan terus, sehingga petani masih bisa terus. Berarti kita masih optimis ini Pak ya? Insya Allah. Soal jagung juga begitu ya? Nah, jagung itu tadi, karena jagung ini kan orientasinya tidak ke lahan sawah, orientasinya ke lahan kering. Nah, lahan kering ini kalau dia hujannya cukup, maka banyak yang tanam jagung. Seperti contoh di NTB, itu karena
Ya hujannya cukup. Kalau hujannya kurang ya bagaimana nanti? Sedikit dulu Mas tentang sorghum ini. Sorghum ini apa yang visi misi ini, karena bukan tanaman idola di negara kita ini. Gimana soal sorghum ini? Sorghum. Saya sudah buat jingle karena ini sorghum ini kan sudah lama. Pak, bagaimana? Maaf saya main. Saya waktu jadi kapus di Bangtan. Saya sudah bilang sama teman-teman saya di balai-balai serial, saya bilang ini tanaman masa depan. Kenapa? Ini manfaatnya banyak sekali sorghum ini. Dan menurut saya potensi di kita ada. Cuma selama ini tidak pernah ada yang menggonggkan. Maaf nih, pertama kali sorghum itu yang jalannya hidupnya sorghum. Sorghum dikembangkan oleh seseorang kepada Pak Muldoko. Pak Muldoko tertarik untuk menanam sorghum. Saya diundang, Pak Dirjen Nabi saya hadir. Saya bilang sama beliau, sorghum ini punya potensi untuk menggantikan menjadi cadangan pangan kita saat seandainya di global bermasalah. Soalnya orang sudah tidak mau impor semua gandumnya ke Indonesia. Apa yang terjadi? Sorghum akan nanti. Sorghum itu kenapa? Dia bisa panen bijinya. Bijinya itu bisa disosok menjadi beras sorghum. Dan saya sudah pernah biasa, lidah saya sudah biasa makan beras sorghum. Tidak menjadi aneh. Di kawasan mana aja sorghum ini yang cocok, Pak? Yang paling banyak di daerah NTT sekarang. NTT ya, sorghum kita ya. Dan kita bisa seperti padi nggak Bapak lihat ke depan ini, gairahnya ininya? Ya, kalau sebenarnya mungkin akan itu kan merubah lidah seseorang. Bukan, maksudnya produksinya, maksudnya seperti bagaimana layaknya diproduksi padi, sorghum juga sama, walaupun tidak sehebat padi, tapi bisa. Karena apa tadi? Sorghum itu satu kelebihannya, dia bisa ditanam di lahan-lahan yang padi dan jagung tidak bisa tumbuh. Artinya padi dan jagung tidak bisa bertumbuh tapi tidak berproduksi maksimal. Sorghum bisa. Pasarnya aman ya? Nah, selama ini sorghum ini ada tiga sebenarnya. Sorghum sebagai substitusi gandum yang sedang menjadi bermasalah di global di Rusia ini. Yang kedua, sorghum sebagai pangan fungsional. Orang-orang tertentu butuh sorghum. Yang ketiga, sorghum sebagai diversifikasi pangan. Kan tadi kalau ini tidak kita kembangkan, Pak. Kalau semua rakyat hanya butuh beras saja, di satu sisi produksi beras kita tadi tantangan seperti itu, harus ada sorghum. Pemirsa Tali Trias Info, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya bersama Bapak Ismail Wahab, Direktur Serelia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.